Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Damayanti, NPM 252201108. Di sini saya akan membuat video menggambar dan akan menjelaskan tentang proses sel yang mengalami peradangan serta bagian-bagiannya.
moments later. Apa sih peradangan itu? Peradangan adalah respon protektif tubuh terhadap cedera, infeksi, atau iritasi yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab kerusakan dan memulai proses penyembuhan. Ada tahap-tahap proses peradangan, yaitu yang pertama ada cedera atau rangsangan awal terjadi karena infeksi bakteri, virus, jamur. Lalu ada trauma fisik, yaitu terjadi karena luka, benturan, ada zat kimia, dan reaksi imun. Sel yang pertama kali merespon adalah sel mast dan makrofag jaringan. Yang kedua ada pelepasan mediator inflamasi. Sel mast dan makrofag melepaskan zat kimia seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan leukotrien. Akibatnya vasodilatasi atau pembuluh darah melebar dan peningkatan permeabilitas kapiler. Yang kedua, ada pelepasan mediator inflamasi. Sel mast dan makrofag melepaskan zat kimia seperti histamin, prostaglandin, sitokin, dan leukotrien. Akibatnya vasodilatasi atau pembuluh darah melebar dan peningkatan permeabilitas kapiler. Timbul tanda klasik inflamasi. Rubor atau kemerahan, kalor atau panas, tumor atau bengkok, dolor atau nyeri, dan furicula atau gangguan fungsi. Yang ketiga ada perubahan vaskular. Yang terjadi yaitu pembuluh darah melebar, aliran darah meningkat, cairan plasma keluar ke jaringan atau edema, dan leukosit mulai bergerak ke tepi pembuluh darah. Yang keempat ada migrasi leukosit atau diapedesis. Leukosit keluar dari pembuluh darah menuju lokasi cedera melalui proses margination atau Rowland adesi, diapedesis, dan chemotoksis. Jenis leukositnya yang terlibat ada granula. Granula itu terdapat neutrofil pertama datang, fagositosis bakteri, eosinofil atau reaksi alergi dan parasit, basofil atau melepaskan histamin. Dan ada juga agranulosit, yaitu terdapat monosit menjadi makrofag, limfosit atau respon imun spesifik. Yang kelima ada fagositosis atau tahap fagositosis, pengenalan dan perlekatan atau absosinisasi, penelan endofermen atau pembentukan fagosom, fungsi dengan lisosom, fagolisosom, dan penghancuran mikroorganisme. Yang keenam ada resolusi atau penyembuhan. Akhir proses inflamasi bisa berupa resolusi sempurna atau jaringan kembali normal. Yang kedua ada pembentukan jaringan parut atau fibrosis, dan yang terakhir itu ada yang ketiga inflamasi kronis atau bisa disebut juga jika penyebab tidak hilang. Nah, ada juga bagian-bagian yang terlibat dalam proses peradangan. Yang pertama itu ada sel. Terdapat sel mast, neutrofil, makrofag, limfosit, dan juga sel endotel atau pembuluh darah. Dan yang kedua ada pembuluh darah. Terdapat arteriola, kapiler, dan venula. Yang ketiga ada mediator kimia. Ada terdapat histamin, prostaglandin, sitokin, dan juga komplement. Dan yang terakhir, yang keempat, ada jaringan sekitar, yaitu terdapat cairan interstisial dan juga matriks ekstraseluler.